Sumpah ini keren banget guys. Akhirnya polisi Indonesia terkenal di dunia. Tapi bukan dalam hal positif, tapi akan ya memalak-malak orang nih. Polisi diduga palak warga Malaysia di DWP 2024. Nama Indonesia disorot dunia. Polisinya nih apa nggak mikir apa ya? DWP itu adalah Jakarta Warehouse Project. Itu adalah acara house musik terbesar se-ASEAN. Jadi orang dari Malaysia, Brunei, Singapura, ya negara-negara ASEAN lah, Thailand, datang ke Indonesia untuk ajeb-ajeb sampai ke Indonesia dipalak guys. Tahu nggak ada berkorbannya berapa? Ada 400 korban. Tak tanggung-tanggung dilaporkan ada sekitar 400 penonton yang mengaku menjadi korban. Adapun total nominal pemerasan dari para korban mencapai hingga ringgit Malaysia 9 juta atau sekitar 32 miliar. Gila. Masalah menuai gelombang protes di media sosial. Tidak hanya itu, seruan boikot terhadap acara musik ini turut digemakan. Lihat nih jawaban polisi ngeles. Lihat guys, nggak ngaku kayak nggak mungkin lah. Kepolisiannya buka suara nih, pihak kepolisian buka suara terkait masalah tersebut. Kasat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Jamalinus Nababan menepis tudingan tersebut. Wah, ditepis, nggak mungkin lah. Enggak, kami jujur ini. 400 orang ya kali bohong semua. Gila, 32 miliar cuy dipalak. Gila. Dan menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas pengamanan selama acara berlangsung. Meski begitu, Jamalinus menyatakan akan memeriksa isu tersebut di internal jajarannya. Kira-kira diperiksa guys? Ya ada kayaknya dapat setoran atau apa yang nggak tahu juga ya. Kayaknya nggak ada ntar hasil. Nggak ada, kami tidak ada menemukan. Ya nggak ada. Kalian percaya guys? Percaya nggak sama polisi jawabannya kayak gini? Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah ini kita lagi ada kasus yang lagi viral lagi, yaitu tentang ada sebuah oknum-oknum ya yang bikin malu negara Indonesia tentang pemalakan ya ke warga negara asing Malaysia. Nah seperti apa beritanya, yuk langsung kita simak bareng guys. Udah pada dengar kasus DWP belum? DWP yang guys. Ada oknum ya walaupun banyak ya kan, oknum ya kan nangkapin turis. Sakit kali le ya kan. Cemana ya, orang udah bagus-bagus buat acara biar buat devisa negara ya kan. Sama kalian rusak, sakit kalian ya kan. Bukan apa-apa, yang rugi bukan DWP, bukan apa, yang rugi warga Indonesia tuh kok. Aku tahu kalian udah nggak berani nangkap warga Indonesia karena udah nggak ada duitnya kita. Udah miskin kali ya kan tuh, udah miskin kali, apa yang mau dipungli lagi? Pungli orang luar lah ya kan, Malaysia nih Pinipin ya kan. Dipungli. Aduh sakit nih oknum-oknum nih, pukimak lah kalian anjing. Udah masuk bagus masuk di bawah kawasan Kemendagri ya kan. Walaupun bosnya masih bos kalian juga, cuman seenggaknya oknum-oknum kayak gini harus dibasmi nih, kayak hama nih, kayak gini nih, kacau. Lebaran masih lama loh, walaupun udah tahun baru kan ngambil juga di situ. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar. Bentar ya, 400 orang Malaysia menjadi korban pemerasan oknum polisi di GWP guys. Waduh, ini benar-benar bikin malu ya. Aduh, Indonesia. Di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group. Dati demikian, beberapa saat setelah perhelatan DWP 2024 rampung, muncul kabar bahwa sejumlah penonton ditangkap polisi. Salah satu yang menggaungkan kabar ini adalah pemilik akun XTWT_Rafe dengan menyebar beberapa yang berisi pemboikotan terhadap DWP. Mereka menyebut oknum polisi Indonesia menangkap dan melakukan tes urin mendadak terhadap lebih dari 400 penonton dari Malaysia. Memalak uang mereka yang jumlahnya berkisar 9 juta RM atau setara 32 miliar rupiah. Ada klaim bahwa para penonton terpaksa membayar meski tes urin narkoba mereka negatif. Pengalaman serupa juga dialami oleh warga negara asing, WNA, asal Singapura dan Thailand. Lain juga diceritakan pemilik akun Instagram Ezraur yang berkomentar pada salah satu unggahan Instagram setelah beredar kabar tersebut. Ismaya Live mengeluarkan pernyataan resmi. Aku sudah mendengar kekhawatiran sejumlah penonton selama menyaksikan DWP 2024. Oleh karena itu, penyelenggara memastikan akan bekerja sama secara kooperatif dengan pihak berwenang dan lembaga pemerintah terkait untuk menyelidiki tentang apa yang tengah terjadi. Mereka berkomitmen untuk mencegah insiden serupa agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Pergelaran Jakarta Warehouse Project DWP 2024 telah rampung selesai dihelat selama 3 hari di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat mulai 13 Desember hingga 15 Desember 2024. DWP merupakan salah satu festival musik elektronik terbesar di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh Ismaya Live, bagian dari Ismaya Group.
Acara ini pertama kali diadakan pada 2008 dan telah berkembang menjadi acara tahunan yang menarik perhatian penggemar musik dari berbagai negara. Pada perhelatan DWP 2024 ini, nama-nama besar dari kancah internasional seperti Steve Aoki, Timmy Trumpet, Armin van Buuren, Morten, Z, dan Anima memeriahkan festival musik tersebut. Download Tribun X sekarang. Kita lanjut lagi. 18 anggota polisi Nah, 18 anggota polisi diamankan untuk dugaan pemerasan penonton DWP, guys. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita lihat bareng-bareng, guys. 18 anggota polisi diamankan buntut dugaan pemerasan penonton DWP. Luar biasa instansi satu ini. Terkenal sampai internasional. Lalu dari kemarin gue baca media-media Malaysia ngomongin polisi Indonesia mulu. Tolong bagi Propam, tolong Pak segera Pak. Ini harus ada tindak lanjutnya Pak. Ini berbahaya sekali buat nama baik bangsa kita dan nama baik institusi. Sebelumnya saya mau kasih apresiasi dulu buat Propam. Luar biasa Pak. Gue berharap kasus ini tidak menguap karena ini menyangkut gengsi bangsa Indonesia Pak. Di kancah internasional harus ada endingnya dan harus good ending. Sekalian Pak itu dicek Pak nomor-nomor rekening dan bukti-bukti transfer yang katanya mentransfer ke rekening oknum itu tolong dicek Pak. Itu bank account-nya tolong di freeze Pak supaya bisa dicek itu aliran uangnya kemana itu. Nanti ketahuan tuh siapa yang terima duitnya tuh. Duit warga Malaysia harus dikembalikan Pak. Harus dikembalikan duit itu Pak. Kenapa? Kalau enggak nama baik bangsa kita pun jadi jelek Pak. Nama baik polisi Indonesia pun jadi jelek Pak. Ini harus ditindak cepat dan tegas. Kalau benar-benar ada transfer harus dikembalikan uangnya Pak. Karena ini bisa mencoreng juga pariwisata Indonesia Pak. Kasihan Indonesia lagi membangun pariwisata kita di mata internasional supaya bagus. Tercoreng loh dengan kayak beginian Pak. Kasihan sama presiden kita Bapak Prabowo. Baru menjabat udah ada kasus kayak beginian. Dan saya juga mau bilang untuk untuk teman-teman dari Malaysia, mohon kalian pun bekerja sama. Itu kalian punya bank transfer, kalian punya evidence, please jangan sampai hilang. Simpan bukti itu baik-baik. Tapi aku harus bilang, dalam satu lembaga polis itu ada polis yang baik dan ada polis yang jahat. Mungkin yang kalian temui adalah polis yang jahat, tetapi banyak pun polis yang baik akan bantu kalian nanti. Jadi tolong itu evidence kalian siapkan semuanya, kalian kumpulkan. Kita upayakan uang kalian untuk kembali. Karena ini sudah menyangkut nama baik Indonesia. Indonesian people is a good people. We are a humble people. We are not a bad people. Dan satu lagi pesan untuk teman-teman Malaysia, bila mana ada kawan-kawan yang kalian urine pun negatif, tapi kalian ada experience macam traumatized, macam ada satu bad experience pada kalian ketika malam itu, tolong hubungi saya. Oke, singkat kata seperti itu saja. Salam hormat dari saya. Terima kasih. Saya selaku Karopenmas Divisi Humas Polri. 18 polisi ditangkap diduga memeras penonton DWP. Yakin gak ditangkap? Jangan-jangan cuma formalitas doang ya, karena sangat-sangat aneh kalau polisi menangkap polisi gitu loh guys ya. Paling juga diistirahatkan dulu beberapa bulan baru nanti dikerjakan kembali gitu guys. Akan menyampaikan berikut informasi adanya keluhan dari penonton asal warga negara Malaysia terkait perlakuan yang tidak mengenakan dengan dugaan pemerasan oleh oknum polisi. Tentunya Mabes Polri telah menindaklanjuti melalui Divisi Propam Polri bahwasannya informasi tersebut dengan mengamankan terduga oknum yang bertugas pada saat itu. Jumlah terduga oknum personil yang diamankan sebanyak 18 personil, terdiri dari personil Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Adapun personil yang diamankan oleh Divisi Propam Polri untuk selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polri tidak akan mentolerir terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap anggota Polri sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum dalam rangka meningkatkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat. Kami memastikan tidak ada tempat bagi oknum yang mencoreng institusi. Investigasi pun telah kami lakukan secara profesional, transparan, dan tuntas. Kami telah melakukan pengamanan terhadap para terduga oknum yang dimaksud, di mana kepercayaan publik adalah prioritas Polri, dan Polri berkomitmen untuk memulihkannya melalui tindakan nyata. Terakhir juga kami turut mengucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat yang memberikan perhatian khususnya kepada Polri.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada hari ini dan kita tunggu bersama update berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Waalaikumsalam. Ya, jadi pertanyaan tadi bilang apa? Transparan. Wow, transparan gimana ya? Dalam kasusnya Vina aja itu sudah jelas bahwasanya kalau berurusan dengan apa ya? Kalau salah satu pelakunya adalah polisi, pasti ya bakal dilindungi gitu ya, termasuk kasusnya Vina, terus dulu kasusnya si Afi. Pokoknya yang berhubungan dengan polisi itu, kalau pelakunya adalah polisi, oknum polisi gitu ya, yang berseragam coklat, itu pasti akan sulit ya. Kalau ini pun katanya bilang ditangkap, ini pasti hanya formalitas, hasilnya kan nggak tahu gitu loh, apakah benar ditangkap apa enggak gitu loh guys. Guys, lagi heboh banget nih kasus DWP di Jakarta Pusat, di mana ada WNA Malaysia yang katanya dieksekusi sama oknum polisi. Ceritanya, mereka ditahan terus semacam ada tebusan biar bisa dilepas. Dan ini sempat viral banget di media sosial. Polisi udah ngasih tanggapan, tapi sampai sekarang belum ada keputusan jelas soal tindakan yang bakal diambil. Tadi sudah ditangkap ya, cuma masalahnya hanya formalitas dan ini bikin malu loh negara kita ya, sama negara Malaysia, tetangga kita ya. Selama ini kita menghujat mereka, ternyata kita lebih buruk dari negara mereka gitu loh. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.